안녕하세요. 저는 한국의 배우 차무희입니다. こんにちは。私は日本で俳優をやっている黒沢ヒロです。 아, 이분이시구나. 선물이에요. 하트예요. 주호진 씨. 고마워요. 하트예요. 아까 망쳤으니까 이번엔 잘 받아요. Episode kali ini dibuka dengan kabar mengejutkan. Cha Moo-hee dan Hiro terpilih sebagai pasangan beda negara dalam program reality show bertema perjalanan cinta Romantic Trip. Selama 3 bulan, mereka akan menjalani kisah romansa di luar negeri, sebuah konsep yang menjanjikan chemistry manis dan momen tak terlupakan. Saat sesi video perkenalan, Hiro terlihat penuh semangat, senyumnya lebar, auranya cerah. Namun begitu mengetahui bahwa pasangannya adalah Cha Moo-hee, ekspresinya berubah drastis, tatapannya mengeras dan senyumnya menghilang. Ternyata, Hiro menyimpan kesan buruk terhadap Moo-hee. Beberapa waktu lalu, di sebuah festival di Tokyo, ia pernah membantu Moo-hee yang hampir terjatuh. Alih-alih berterima kasih, Moo-hee justru mengira Hiro hanyalah penggemar yang ingin berfoto dengannya. Kesalahpahaman itu membekas di hati Hiro. Bahkan, ia hampir membatalkan kontrak acara tersebut jika saja tim produksi tidak menahannya. Berbanding terbalik dengan Moo-hee yang justru antusias. Meski pernah salah menilai Hiro, ia merasa tertarik dan ingin memperbaiki semuanya. Baginya, ini bukan sekedar program, tetapi kesempatan untuk menciptakan kenangan indah. Lokasi syuting pertama adalah Kanada. Produser menceritakan situasi yang terjadi bahwa Hiro tidak begitu menerima Moo-hee sebagai pasangannya. Disinilah Hojin berperan sebagai penerjemah yang menjadi jembatan bahasa sekaligus penyeimbang suasana. Produser memintanya untuk membantu membangun komunikasi Moo-hee dan Hojin yang lebih baik. Hojin dan manajer Moo-hee tinggal di kamar yang sama. Moo-hee mencoba mendekati Hojin dengan alasan mencari manajernya, Hyunwoo. 용우야. Namun Hojin tahu, Moo-hee hanya ingin menemuinya. Alih-alih memermalukannya, Hojin tersenyum dan mengajaknya berjalan-jalan. 무서워. Di tengah udara Kanada yang sejuk, Moo-hee mengungkapkan kebahagiaan bisa ikut program ini. Ia ingin membuat semuanya terasa romantis, sesuai harapan penggemar. Bahkan, ia memunguti daun maple yang berguguran, ia berencana menyusunnya menjadi bentuk hati untuk kejutan pertemuan pertama dengan Hiro. Mendengar ketulusan itu, Hojin terdiam. Ia tahu kebenaran yang tak sanggup ia ucapkan, bahwa Hiro tidak menyukainya. Hari pertama syuting, Moo-hee mengalami kesulitan. Hiro dengan sengaja bersepeda menjauh, meminta Moo-hee mengejarnya hingga kelelahan, sebuah permainan yang terasa seperti ejekan. Hojin tak tega melihatnya, lalu diam-diam memberitahu Moo-hee untuk menaiki kendaraan agar ia bisa menyusul. Saat akhirnya mereka bertemu, Moo-hee dengan napas terengah-engah menunjukkan kumpulan daun maple berbentuk hati. Namun Hiro tetap dingin. Ia bahkan menyebut Moo-hee seperti orang gila yang berlari-lari mengejarnya. Hojin yang mendengar hal itu tak menerjemahkannya kepada Moo-hee. Ia justru memilih memutarbalikkan kalimatnya, seolah Moo-hee memberi jawaban bahwa Hiro juga seperti orang gila yang berputar-putar menggunakan sepeda. Tak lama, Hiro mengakhiri syuting dengan alasan lensa kontaknya terkena debu dan hanya bisa diganti dengan buatan dokter pribadinya. Moo-hee merasa bersalah, mengira dirinya penyebab semuanya. 죄송합니다. 제가 괜히 그런 걸 만들어서. Namun kebenaran tak butuh waktu lama untuk terungkap. Moo-hee tanpa sengaja melihat Hiro berjalan santai dan berfoto dengan kondisi baik-baik saja. Tak ada masalah dengan matanya. Saat itu hatinya runtuh. Ia sadar telah dibohongi.
Rasa kesal membuat halusinasinya muncul. Dorami, sosok imajinasi yang selalu muncul saat emosinya tak terkendali. Dengan nada sinis, Dorami menyuruhnya membalas dan mempermalukan Hiro. Tapi Muhi menahan diri. Ia tak ingin menghancurkan perjalanan ini, meski hatinya terluka. Semua itu disaksikan Hojin. Akhirnya ia mengatakan kebenaran bahwa Hiro memang tidak senang dipasangkan dengan Muhi. Mengetahui hal itu, Muhi kecewa. Bukan hanya pada Hiro, tapi juga pada Hojin yang terlambat memberitahunya. Karena merasa bersalah, Hojin mendatangi Hiro. Ia menegurnya atas sikap Hiro yang tidak profesional. Ia pun membujuknya untuk menyelesaikan program dengan baik, bahkan menyawarkan tiket pertandingan olahraga sebagai imbalan agar Hiro tetap bertahan. Akhirnya, syuting pun dilanjutkan. Hojin mengingatkan Muhi agar tak perlu lagi menahan perasaannya. Ia akan menerjemahkan semua kata-kata yang ingin disampaikan, bahkan jika itu makian. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar didukung. 주호진 씨, 고마워요. Di depan kamera, Muhi tetap profesional. Ia tersenyum, berbicara lembut, bersikap seolah tak ada masalah. Namun di balik semua itu, hatinya justru terasa hangat setiap kali mendengar suara Hojin yang menerjemahkan percakapannya. Seolah-olah yang berbicara bukan lagi dirinya dengan Hiro, melainkan dirinya dan Hojin. Episode ditutup dengan kedatangan produser Shin Ji-son yang turut bergabung dalam syuting di Kanada. Kehadiran sosok wanita yang pernah begitu disukai Hojin dalam waktu yang lama membuat Muhi cemas. Ia tak ingin perasaan Hojin yang perlahan mulai tumbuh kepadanya akan berubah arah kembali kepada Shin Ji-son. Akankah Muhi berjuang mempertahankan hatinya atau justru kembali terluka sebelum semuanya benar-benar dimulai? Yuk kita bahas episode selanjutnya di channel K-Drama Entertainment. Bye-bye!